Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita di majelis ke-86 di pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita pada malam hari ini akan masuk di hadits-hadits terkait dengan salat witir. Sebelum kita baca hadits, salat witir ini masuk dalam salat malam. Cuman dinamakan dengan salat witir karena dilakukan dengan ganjil. Apakah nanti 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Kapan dilakukan ganjil itu namanya witir dan dia sekaligus disebut dengan salat malam. Iya, jadi tidak dipisah itu ya. Makanya dalam hadits Aisyah harus kita pahami sebelum kita lebih jauh bahwa Nabi SAW itu tidak menambah sholat malam dengan witir 11. Sebagian orang memahami witir dengan tahajud itu beda. Atau sholat tarawih dengan tahajud itu beda. Enggak. Nabi di Ramadan, di luar Ramadan, tidak melebihi 11 rakaat. Kadang 13. Itu sudah dengan witir. Itu sudah dengan witir. Tahajud dengan sholat tarawih tidaklah beda. Itu sama-sama sholat malam. Cuma namanya tarawih karena dilakukan beristirahat di antaranya. 2 rakaat beristirahat atau 4 rakaat beristirahat. Iya. Dari kata iya yang mereka ambil rawahah dilakukan dengan istirahat dan witir dilakukan karena ganjil. Ini masalah nama saja. Masalah penamaan dilihat dari cara pelaksanaannya. Nah, di malam hari ini kita masuk di witir setelah sebelumnya bahas sholat malam. Di sholat witir ini sangat banyak hadits yang beliau sampaikan beda dengan sholat malam. Sebelumnya haditsnya sedikit. Kalau di sholat witir ini belum menyampaikan banyak dalil, banyak hadits. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah di hadits 367. Qala wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslim. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi thalath falyaf'al wa man ahabba ayyutir bi wahida falyaf'al. Rawahul arba'a illa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wa rajjahan Nasa'i waqfah. Kata beliau rahimahullah dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, witir itu wajib bagi setiap muslim. Ini hadits pertama terkait dengan witir. Beliau ingin menjelaskan hukum sholat witir itu sendiri. Kata beliau, witir itu adalah wajib bagi setiap muslim. Barang siapa yang senang sholat witir 5 rakaat, hendaklah dia lakukan. Barang siapa yang senang sholat witir 3 rakaat, hendaklah dia lakukan. Barang siapa yang senang witir dengan 1 rakaat, hendaklah dia lakukan. Riwayat Imam 4 kecuali Tirmidzi, hadits sahih menurut Ibnu Hibban dan mauquf menurut Al-Imam An-Nasa'i.
Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di nomor 1422, An-Nasai di jilid 3 halaman 238, Ibnu Majah di nomor 1190, juga Imam Ahmad sebenarnya cuman beliau tidak sebutkan. Karena beliau cuman bilang Imam 4. Padahal ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5. Ia diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali At-Tirmidzi. Iya, makanya saya tambahkan ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebenarnya. Di Sunan Musnad Imam Ahmad nomor jilid 5 halaman 418. Derajat hadits sahih secara mauquf. Itu sahih dari ucapan Abu Ayyub Al-Ansari. Dan itu tidak bermasalah dalam masalah pendalilan. Dalam masalah pendalilan, jika itu membicarakan pahala atau syariat, maka itu bisa menjadi hujah ucapan sahabat. Ucapan sahabat. Jadi secara hakikat, hadits ini sebenarnya diperselisihkan. Apakah ucapan Nabi atau ucapan Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi yang paling sahihnya adalah ucapan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi tidak ada masalah dengan itu karena ucapan Abu Ayyub dalam masalah ini adalah hujjah. Adalah hujjah karena menerangkan syariat. Karena menerangkan syariat. Ini tentunya kita akan mengetahui di pembahasan usul fikih lanjutan. Kalau usul fikih dasar belum. Ini butuh di pembahasan usul fikih lanjutan. Karena di usul fikih yang lebih tinggi itu akan membahas dalil yang diperselisihkan. Kalau usul fikih dasar hanya membahas dalil yang disepakati seperti Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Nanti di usul fikih yang lebih tinggi, kalau kita pelajari yang lanjutan, maka nanti sudah ada penyebutan dalil-dalil yang diperselisihkan. Seperti ucapan sahabat. Iya, masalah itu apakah hujah atau bukan. Itu diantaranya. Ini ucapan sahabat. Dan ucapan sahabat dalam bab ini, seperti penukilan cara pelaksanaan sholat witir, ini hujjah. Ini adalah hujjah karena tidak ada ijtihad di dalamnya. Tidak ada ijtihad di dalamnya. Maka dari sinilah muncul ya, pertama masalah cara pelaksanaan sholat witir. Masalah cara pelaksanaan sholat witir. Kalau hukumnya kita akhirkan di yang belum sampaikan di hadits-hadits berikutnya. Karena beliau akan menyampaikan banyak hadits terkait dengan hukum sholat witir. Sebentar akan ada ya 5 riwayat masalah hukum sholat witir. Kalau di sini kita ambil saja dulu faedah supaya tidak berulang sebentar. Faedah bahwa di sini ada penjelasan cara pelaksanaan sholat witir. Yaitu sholat witir itu paling sedikit adalah 1 rakaat. Karena Nabi jelas mengatakan, siapa yang senang untuk sholat witir dengan 5, silakan dilakukan. Dengan 3, boleh dilakukan. Dengan 1, boleh dilakukan. Berarti paling sedikit berapa? 1. Itu pelaksanaan sholat witir. Paling sedikit 1 rakaat. Cuman para ulama berselisih pendapat. Boleh nggak 1 rakaat tanpa ada rakaat sebelumnya? Maksudnya tanpa ada 2. Tanpa ada 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat baru 1. Itu yang diperselisihkan. Kalau masalah boleh 1 witir dengan 1 rakaat disepakati itu. Witir itu paling sedikit 1. Tapi boleh nggak witir itu kita hanya melakukannya 1 rakaat saja. Tanpa ada sholat sebelumnya. Itu diperselisihkan. Itu diperselisihkan. Dan yang benarnya dari ucapan Nabi ini, siapa yang mau witir dengan 1, silakan dilakukan. Berarti kan boleh. Dan itu pendapat mayoritas. Hadisnya kan jelas sekali. Iya, ini mencakup yang ada sebelumnya atau tidak ada sebelumnya. Kan Nabi jelas mengatakan, di atas pensohihan kalau itu ucapan Nabi. Anggaplah tidak sahih dari ucapan Nabi, maka ini ucapan dari Abu Ayyub Al-Ansari yang menukil bahwa siapa yang mau witir dengan 1, silakan dilakukan. Siapa yang mau witir dengan 3 silakan dilakukan.
Siapa yang mau witir dengan 5, silakan dia lakukan. Artinya ini kan boleh. Penukilan boleh dilakukan. Maka tentunya tidak diragukan. Ini yang kami sebutkan di sini, ya, witir itu paling sedikit dengan 1 rakaat. Apakah sebelumnya dilakukan sholat atau tidak? Boleh. Kita langsung bangkit sholat witir 1 rakaat. Iya, walaupun untuk keluar dari khilaf, kalau mau keluar dari silang pendapat, ya lakukan dulu 2 rakaat baru witir 1. Kan kalau keluar dari khilaf itu lebih bagus. Karena ini kan bukan diperselisihkan masalah disyariatkannya witir. Enggak, kalau disyariatkannya witir sepakat disyariatkan. Cuman pelaksanaannya ini, boleh enggak 1 tanpa ada pendahuluan? Itu yang diperselisihkan. Ada mengatakan tidak boleh, ada mengatakan boleh, dan ini pendapat jumhur. Dalil akan bolehnya ada di hadapan kita. Dalil yang mengatakan boleh ada di hadapan kita ini. Nabi jelas mengatakan siapa yang mau witir dengan 1, silakan. Siapa yang mau witir dengan 1, silakan. Nah, hadits berikutnya kita akan baca karena setelahnya itu adalah masalah hukum salat witir. Di sini ada beberapa riwayat yang langsung kita akan baca sekaligus. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala laisal witr bihatmin kahayatil maktubati walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa hasanahu al-Hakim wa hasanahu wal Hakim wa sahhaha. Kata beliau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, witir itu tidaklah wajib sebagaimana sholat fardu, tetapi ia hanyalah sunnat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penukilan pertama. Ali berkata, witir bukan wajib. Nah, ini nanti ya berbeda dengan penukilan hadis tadi yang sudah lewat. Witir wajib bagi setiap muslim. Kita lihat sebentar. Kata beliau diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Al-Hakim. Hasan menurut Tirmidzi dan Sahih menurut Al-Hakim. Kita baca lagi kedua. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahr Ramadan. Thumma antadaruhu minal qabilati falamma yakhruj wa qala inni khasyitu an yuktaba alaikumul witr. Masya Allah. Rawahu Ibnu Hibban. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam pada bulan Ramadan. Kemudian orang-orang menunggu beliau pada hari berikutnya. Kami sudah sampaikan di masalah sholat malam bahwa Nabi SAW di Ramadan hanya sholat 3 malam berjamaah. Kalau sholat sendiri, iya, setiap malam Ramadan beliau sholat sendiri, tapi berjamaahnya hanya 3 malam saja, yaitu malam 23, 25, 27. Sudah lewat itu. 23 beliau sholat sepertiga malam pertama, 25 beliau sholat setengah malam, kemudian 27 beliau sholat 1 malam penuh. 27 1 malam penuh. Ini sudah lewat. Sudah lewat. Nah, sekarang ada lagi penukilan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat malam pada bulan Ramadan. Kemudian orang-orang yang menunggu beliau pada hari berikutnya, yaitu ini sudah hari ke-28 atau 29. Orang-orang menunggu beliau. Namun beliau tidak keluar. Dan beliau bersabda, sesungguhnya aku khawatir sholat witir ini diwajibkan atas kalian. Ini menunjukkan sholat malam itu sholat witir juga. Witir itulah sholat malam. Iya, tidak dibedakan. Iya, namanya saja yang dibedakan, dilihat dari kaifiatnya. Kata beliau diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Baca lagi yang ketiga, an Kharijah ibn Hudaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha amaddakum bi salatin hiya khairun lakum min humrin na'am
Qulna wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-witru ma baina salatil isya ila tulu'il fajr. Rawahul khamsa illa Nasa'i wa sahahul Hakim. Wa rawa Ahmad an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi nahwah. Kata beliau dari Kharijah ibn Hudaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah amadakum, membantu kamu dengan solat yang lebih baik bagimu daripada onta merah. Selalu ya di masa Nabi membandingkan ibadah dengan onta merah dikarenakan harta yang paling mahal dan berharga di masa itu adalah onta merah. Onta merah. Kami bertanya, solat apa itu wahai Rasulullah? Belum menjawab, solat witir. Solat di antara solat isya hingga terbit fajar. Riwayat Imam 5 kecuali Nasa'i, hadis sahih menurut Al-Hakim. Ahmad juga meriwayatkan hadis serupa dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Riwayat berikutnya lagi. Wan Abdillah ibn Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu an Abi Buraidah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun. Semua hadis tadi itu sebelumnya menunjukkan sunnahnya witir. Tapi sekarang ada riwayat yang lain lagi. Inilah yang membuat nanti berselisih pendapat para ulama. Witir itu wajib atau sunnah. Ini dia riwayat yang membuat di sana ada yang berpendapat wajib. Kata beliau al-witru haqqun faman lam yutir falaisa minna. Akhrajahu Abu Daud bisanadin layyin wa sahahul Hakim. Walau syahidun dhaifun an Abi Hurairah inda Ahmad. Kata beliau dari Abdullah ibn Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, witir adalah wajib. Maka barang siapa yang tidak sholat witir, dia bukan termasuk golongan kami. Keras. Witir wajib. Siapa tidak sholat witir bukan dari kami. Kata Nabi. Iya. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang lemah. Sahih menurut Al-Hakim. Hadis tersebut mempunyai pendukung yang lemah dari Abu Hurairah menurut riwayat Imam Ahmad. Ini adalah banyak riwayat terkait dengan hukum sholat witir. Dan Masya Allah Al-Hafidz Ibnu Hajar seperti biasanya ketika masalah itu diperselisihkan dengan ketat dan masing-masing punya dalil, selalu beliau akan membawakan kepada kita lebih dari satu dalil. Lebih dari satu dalil. Karena ini bukan fikih, bukan kitab fikih dasar. Ini Bulughul Maram, ini fikih lanjutan. Kalau kita mau fikih dasar, iya kita jangan Bulughul Maram, kita Umdatul Ahkam Sugro. Yang hanya terbatas pada hadits Bukhari Muslim. Ini sudah fikih lanjutan. Yang menyebutkan khilaf. Yang mengisyaratkan ada perselisihan pendapat. Iya, kita lihat dulu haditsnya. Sumber hadits dulu. Karena sebelum berhukum dengan hadits, kita harus tahu dulu hadits yang kita pakai sahih atau tidak. Hadits Ali, itu hadits yang pertama, itu diriwayatkan oleh Imam Nasa'i di jilid 3 halaman 229, Tirmidzi di nomor 453 dan Ibnu Majah di nomor 1169. Hadits Jabir itu diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban di nomor 2409. Hadits Kharijah bin Hudaifah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 6 halaman 29, Abu Daud di nomor 1418, Tirmidzi di nomor 452, Ibnu Majah di nomor 1178. Hadits Amr bin Shu'aib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu di jilid 2 halaman 208. Hadits Buraidah itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di nomor 1419. Hadits paling terakhir, hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 2 halaman 443. Derajat 6 hadits. Jadi kalau di total semua tadi itu 6 hadits. Derajatnya. Hadits Ali, hadits paling pertama
sanadnya hasan. Yang paling pertama. Iya. Yang mengatakan bahwa sholat witir tidak wajib. Itu hadits Ali. Sanadnya hasan. Hadits Jabir, ya, yaitu yang kedua, yang Nabi mengatakan saya khawatir diwajibkan atas kalian sholat witir, makanya Nabi tidak keluar. Itu dhaif sanadnya. Karena pada sanadnya terdapat rawi yang bernama Isa ibnu Jariyah, dhaif. Iya, dhaif. Kemudian hadits yang ketiga, hadits Kharijah, sanadnya dhaif. Hadits Kharijah itu yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepada kalian solat yang lebih baik daripada onta merah. Itu dhaif. Sanadnya dhaif karena pada sanadnya terdapat keterputusan. Dan ada dua rawi yang majhul, yaitu Abdullah ibn Rashid dan Abdullah ibn Abu Murrah. Majhul. Jadi dhaif. Hadits Amr ibn Shu'aib. Ada hadits Amr ibn Shu'aib yang mengatakan bahwa witir itu wajib. Siapa yang tidak witir bukan dari kami. Itu hadits Amr ibn Shu'aib yang mengatakan witir itu hak wajib. Gimana itu haditsnya? Haditsnya dhaif. Nah ini juga yang mengatakan witir itu hak yang wajib dhaif. Karena kenapa? Karena di dalamnya terdapat rawi yang bernama Al-Hajjaj ibn Arto'ah dhaif. Dan mudallis, sudah dhaif mudallis. Iya, dhaif mudallis, suka menyamarkan hadits. Kalau dia bilang dengan an, seandainya kuat saja. Kalau rawinya kuat, tapi hukumnya mudallis, meriwayatkan dengan an, itu sudah dipermasalahkan. Apalagi sudah dhaif mudallis lagi. Cacanya ada dua. Kemudian hadits Abu Hurairah, hadits yang terakhir, dhaif. Karena sanadnya juga terputus. Iya, sanadnya juga terputus. Iya. Dan padanya terdapat rawi yang bernama Al-Khalil ibn Murrah, dhaif. Jadi sebenarnya masalah hadits terkait dengan hukum sholat witir ini yang mengatakan wajib itu dhaif. Paling sahih itu yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan bukan wajib. Yang mengatakan bukan wajib. Cuma karena Ibnu Hajar membawakan semua haditsnya, maka kita sebutkan fikih hadits. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat witir itu wajib. Berdalil dengan hadits tadi. Bahwa witir itu hak yang wajib. Siapa yang tidak witir bukan dari kami. Siapa yang tidak witir maka bukan dari kami. Iya, witir itu hak yang wajib. Dalilnya itu. Dalilnya adalah itu. Itulah yang dipegang oleh sebagian ulama. Tapi kan kita sudah tahu tadi. Hadits yang mengatakan witir itu adalah hak wajib. Semua dhaif. Semua dhaif. Sehingga mayoritas berpendapat sholat witir adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Dan tentunya pendapat mayoritas yang lebih dekat kepada kebenaran karena sahih hadisnya. Itu saja masalahnya. Iya, itu saja yang masalahnya. Dan juga sebenarnya pendapat mayoritas di samping hadis yang ada di buku ini adalah yang paling mending sanadnya, yaitu hadits Ali dengan sanad yang hasan. Ada sebenarnya di sana hadits Bukhari Muslim. Cuman bukan masalah witir saja. Makanya tidak dibawakan di sini. Ada hadits di Bukhari Muslim. Seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi SAW menanyakan apa yang wajib baginya sholat. Maka Nabi SAW katakan kepadanya, as-sholatul maktubah. Sholat 5 waktu. Itulah yang wajib. Dia bertanya lanjut kepada Rasulullah SAW. Hal alayya goiroha. Apakah ada kewajiban terhadapku selain itu 5? Kata Nabi, la illa anta tawwa'ah. Itu Bukhari Muslim. Tidak, kecuali kamu mau melakukan yang sunnah. Itu kan nas.
Kan dia bertanya kepada Nabi, apakah ada kewajiban selain 5 itu? Nabi bilang tidak. Ini mencakup semua solat selain 5 itu hukumnya tidak wajib. Inilah yang mendukung pendapat mayoritas. Makanya sekali lagi pendapat mayoritas tidak diragukan, inilah yang lebih dekat kepada kebenaran. Bahwa solat witir bukan solat yang wajib. Disebabkan juga solat hadits yang mengatakan hakun wajib itu adalah do'if. Sehingga tentunya tidak bisa kita naikkan hukumnya ke hukum wajib. Itu wallahualam terkait dengan hukum sholat witir. Setelah itu beliau akan memasuki hadits masalah jumlah sholat malam selain Ramadan atau di Ramadan jumlah dengan witir. Kata beliau di hadits 374. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 raka'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan." Qalat fakultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutir. Qala ya Aisyah inna aynayya tanaman wala yanamu qalbi, muttafaqun alaih. Masya Allah. Ini masalah solat malam sekaligus dengan witirnya. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah dalam solat malam pada Ramadan atau selain Ramadan lebih dari 11 rakaat. Lebih dari 11. Tidaklah menambah. Ya. Rasulullah tidaklah menambah di Ramadan atau selain Ramadan. Melebihi 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat. Dan jangan kamu tanyakan tentang baik dan panjangnya. Jangan. Tidak bisa kita. Jangan kamu tanya, tidak usah. Yang penting tahu 11. Jangan kamu tanyakan baik dan panjangnya. Karena Nabi SAW berdiri sama panjangnya antara ruku dan sujud dan bacaan berdirinya. Belum pernah buka Al-Baqarah. Makanya jangan tanya. Pernah buka Al-Baqarah sampai tamat? An-Nisa sampai tamat? Sudah Al-Baqarah ke An-Nisa sampai tamat. Kembali lagi ke Ali Imran sampai tamat. Nah, itu 1 rakaat. 1 rakaat. Iya, sahabat yang sholat di belakangnya hampir mau duduk, mau meninggalkannya. Iya, sampai ada di antara mereka, ini kayaknya akan ruku di akhir Baqarah. Ternyata ke An-Nisa. Oh, akhir An-Nisa, ternyata kembali ke Ali Imran. Setelah itu dia tidak berhayal lagi bisa. Iya, karena jangan sampai malu dilanjut lagi. Jadi jangan ditanya akan bagusnya. Iya, jangan ditanya akan panjangnya. Karena itu sangat panjang dan sangat bagus. Iya, sangat panjang dan sangat bagus. 4 rakaat, kemudian jangan kamu tanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian belum sholat 4 rakaat, dan jangan kamu tanyakan tentang baik dan panjangnya. Maksudnya ini, 4 itu 2-2. Kita kompromikan dengan hadis yang kita dapat sebelumnya. 4 itu 2-2, cuman istirahatnya di 4. Istirahatnya di 4. Iya, jadi 2, kemudian bangkit lagi 2, kemudian istirahat. Boleh juga langsung 4, kemudian istirahat. Cuman sholat malam supaya enak dengan hadits yang berikutnya, kompromikan sholatul laili matna-matna. Sholat malam itu 2-2, yaitu 2, kemudian salam, bangkit lagi, 2, kemudian salam, istirahat. Istirahat. Jadinya 4, kemudian istirahat. Kemudian 4 lagi, kemudian istirahat. Kemudian belum sholat 3 rakaat. Aisyah berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Yaitu sudah 4, kemudian mau witir. Aisyah bertanya, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Belum menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, namun hatiku tidak. Muttafaqun alaih. Ini hadits Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat juga untuk keduanya, anha dari Aisyah radhiyallahu taala anha,
kana yusalli minal laili 10 rakaat wa yutir bisajadatin wa yarka'u raka'atil fajar fatilka 13. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, darinya juga radhiyallahu taala anha, beliau salat malam 10 rakaat. Nabi 10 rakaat salat malam, kemudian witir dengan 1 rakaat dan salat fajar 2 rakaat, jadi semuanya 13 rakaat. Semuanya 13 dengan 2 rakaat fajar. Ini penukilan dalam riwayat. Wanha juga sama. Dari Aisyah juga qalat, beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla minal laili 13 rakaatan. Ini tambahannya tadi 11 sekarang 13. Yusalli minal laili 13 rakaatan. Yutir min dzalika bi khams la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Masyaallah. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat. Inilah yang tertinggi yang dinukil. 11, 13. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat, beliau witir dengan 5 rakaat dari itu. Ini menunjukkan salat malam dengan witir itu sama. Witir dengan 5 itu. Dari 13 tadi, beliau witir dengan 5 rakaat darinya. Ini menunjukkan tidak beda. Ya, witir dengan salat malam. Terhitung, witir dengan salat malamnya satu hitungan. 13 atau 12 tadi. Beliau tidak pernah duduk kecuali pada rakaat terakhir, yaitu 5 itu. Boleh 1 kali 5 rakaat dalam witir. Itu kan sudah jelas tadi sebelumnya. Boleh 1 saja, boleh 3 langsung sekali salam, boleh 5 sekali salam. Boleh 5 sekali salam. Wanha, darinya juga, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qala beliau berkata min kulli laili qad autaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha witruhu ila sahar, muttafaqun alaihi. Kata beliau, pada setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu witir yang berakhir waktu sahur. Jadi Nabi itu selalu witir. Cuman witir beliau ya itu dari awal malam hingga akhir malam, dan akhirnya itu di waktu sahur. Setiap malam Nabi witir, kadang awal, kadang tengah, kadang akhir. Dan akhir dari waktu witir beliau adalah akhir malam, yaitu waktu sahur. Waktu sahur. Ini sudah membicarakan juga waktunya. Sumber hadits Aisyah dengan lafaz pertama itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1147, Imam Muslim di nomor 738. Lafaz kedua, karena semuanya perputarannya Aisyah. Lafaz kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 1140 dan Muslim di nomor 738. Lafaz ketiga hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 737. Penulis menyebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, itu tentunya salah. Karena yang benarnya lafaz ketiga itu hanya Muslim saja. Kemudian lafaz keempat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 996 dan Muslim di nomor 745. Derajat sahih, tidak diragukan. Fikihnya, sholat witir, ini yang mau beliau sebutkan dengan riwayat-riwayat tadi. Iya, sholat witir boleh disambung hingga 3 rakaat atau 5 rakaat. Dengan 1 kali salam. Dan lebih utama dilakukan dengan 2 kemudian 1 rakaat. Karena haditsnya lebih banyak. Kalau kita lakukan begini, 2 baru 1 lebih utama. Daripada kita melakukannya nanti 2 baru 3 atau 2 baru 5. Iya, kan boleh semuanya. Kan kalau kita berarti 11, kan begini nanti. Kalau 11 rakaat berarti 2, kemudian 2 itu sudah 4, kemudian 2 sudah 8. Kalau kita mau witir dengan 1 berarti 2 lagi, baru 1. Itu lebih utama. Hadisnya lebih banyak. Lebih banyak Nabi sholat witir dengan 1 rakaat daripada 3 atau 5. Makin banyak rakaatnya makin sedikit Nabi lakukan. Lebih banyak itu 1. Makanya lebih banyak ulama rahimahumullah yang melakukan witir 1 rakaat.
Karena lebih banyak haditsnya. Lebih banyak haditsnya daripada langsung 3. Boleh. Tapi lebih banyak yang 1. Dipisah. Kadang kita, kenapa Syekh ini misal di sini? Nggak langsung 3 saja. Bikin lama lagi tahiyat. Nggak. Kita kan harus pilih lebih utama. Maka yang lebih sering dilakukan adalah 1. 2, 2, 2, 2, 2 sampai 5 kali. Baru 1. Baru 1. Ini lebih utama. Walaupun boleh 2, 2, 2, 2. Baru 3. Ke 11. Iya boleh. Boleh juga 2, 2, 2. Baru 5. Boleh. Bahkan dalam selain Bukhari Muslim, ini kan Bukhari Muslim. Selain Bukhari Muslim, Nabi witir dengan 7. Berarti 2, 2, 7. 1 kali tahiyat. Iya. Pernah dari salaf, dari sahabat, witir dengan 9. Sahih. Witir dengan 9. Berarti 2, 9. 2 pertama langsung 9. Dengan cara pelaksanaan tahiyat di rakaat ke-8. Kemudian bangkit, tidak salam. Bangkit 1 rakaat, baru turun tahiyat, salam. Bahkan dinukil dari sahabat 11. Langsung sekaligus. Tidak berhenti. Langsung 11. Sekaligus. 11 sekaligus. Iya. Langsung 11. Tahiyat di rakaat 10. Kemudian bangkit. Tidak salam. Dan tambah 1 rakaat. Kemudian duduk tasyahud akhir. Iya. Ini semua pernah dilakukan dan sahih. Tapi dari Nabi 3. 4 ya. 4 yang sahih dari Nabi. 1 kali witir 1 rakaat. 1 kali witir 3 rakaat. Dan nanti itu sholat yang lainnya tinggal dikurangi saja. Kan tidak pernah lebih dari 11 atau 13. 1 kali witir 3, 1 kali witir 5, 1 kali witir 7. 1 kali witir 7. Ini yang sahih dari Nabi SAW. Yang sahih dari Nabi SAW. Dan sahih dari para sahabat. 1 kali witir 9, 1 kali witir 11. Artinya tanpa duduk tasyahud dan salam di antaranya. Ini semuanya sah. Kemudian fikih kedua, yang utama dalam sholat malam itu tidak lebih dari 11 rakaat. Cuman para ulama fikih mengatakan bagi yang panjang berdirinya dan bacaannya. Dan boleh lebih dari itu bagi yang pendek bacaannya. Ini kompromi sebenarnya ini. Ini adalah kompromi untuk melihat pendapat dan ijtihad dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi masa Nabi itu, sholat itu tidak lebih dari 11, paling tinggi 13. Dengan 2 rakaat ringan. Di masa Nabi. Dan sudah diisyaratkan oleh Aisyah, jangan kamu tanya panjang dan bagusnya. Di masa Umar, sudah banyak kaum muslimin yang masuk dalam Islam, apalagi di masa Umar. Di masa Nabi kan yang masuk Islam lingkungan Arab. Lingkungan Arab. Di masa Umar sudah banyak ajam. Non-Arab. Non-Arab. Dan belum perintahkan Ubay ibn Ka'ab untuk sholat mengimami manusia di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi dengan memperbanyak rakaatnya dan memperpendek berdirinya. Itu ijtihad dari beliau. Karena orang sudah tidak mampu berdiri seperti yang waktu Nabi. Waktu Nabi. Maka ijtihad beliau adalah beliau perbanyak rakaatnya dan perpendek berdirinya. Dan itu juga benar. Tidak menyelisih dalil. Dan para sahabat di masa Umar sepakat dengannya. Sehingga itu adalah hujjah, ijma. Tidak masalah. Kalau ada orang sholat 21 dengan pendek, bacaannya pendek berdirinya, tidak apa-apa. Pendek rukunya, pendek sujudnya. Tidak apa-apa. Tapi bagi yang panjang bacaannya, 11. Kalau yang pendek,
Bah, jangan Tommy pendek, sudah pendek berdirinya. Rakaatnya juga tetap 11. Enggak. Sebagian orang kalau sudah 11 sementara masjidnya 21, dia keluar. Pendek tuh mesti berdiri, sudah pilih masjid awam. Pendek berdiri cepat lagi keluar. Seharusnya sampai witir. Sampai witir. Iya. Kalau kita sholat di imam yang panjang, baru. Walaupun di antara kita ya ruku ya baru masuk. Iya, lain lagi cerita itu. Sengaja tunggu ruku. Kasih lama-lama di WC. Pokoknya ada saja kesibukan ya. Banyak kesibukan. Pokoknya sampai dapat hampir miruku ini baru lari. Nah, ini kalau panjang berdiri cocok. Kita pilih 11. Jadi yang utama adalah sholat malam itu tidak lebih dari 11 rakaat. Bagi yang panjang, ini catatan dari mayoritas. Bagus sekali ini catatan dari mereka ini. Ini catatan dari mayoritas ulama. Karena 21 rakaat itu tidak bid'ah. Itu tidak bid'ah. Bahkan yang mengatakan bid'ah, dialah yang bid'ah. Masa dia bid'ahkan Umar? Terlalu berani. Khalifah kedua. Iya tak? Tidak boleh. Ini, tapi kalau kita berbicara lebih utama 11. Bagi yang panjang berdirinya dan bacaannya. Dan boleh lebih dari itu bagi yang pendek bacaannya. Ini dikompromikan. Faedah ketiga. Awal waktu sholat witir adalah setelah sholat isya. Itu awal waktu ya sholat witir. Itu setelah sholat isya. Dan akhirnya adalah masuknya waktu subuh. Witir itu awalnya setelah sholat isya. Ya, dan akhirnya adalah waktu masuknya waktu sholat subuh. Semua Nabi telah berwitir di situ. Nabi telah berwitir di situ. Awal, tengah, akhir. Awal, tengah, akhir. Dan akhirnya adalah di waktu sahur, yaitu dengan masuknya waktu subuh. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Masya Allah lumayan banyak terkait dengan sholat ini. Masih ada lagi tentang witir. Kita Masya Allah. Ambil di pertemuan akan datang. Sebenarnya saya berencana hari ini selesaikan ya. Karena rencananya hari ini majelis terakhir saya hari ini. Di Kitab Bulughul Maram ini. Gimana ini ya? Karena Senin depan terencana sudah tidak. Tapi masih ada satu kali pertemuan ini. Gimana ini? Selesaikan malam ini, adzan dulu paling. Adzan dulu baru kita lanjut lagi sedikit. Baik, kita lanjut lagi perjuangan. Kan tidak enak ini setelah Ramadan baru kita bahas dah. Tanggung ini, tanggung. Kita lanjut, bismillah. Qala al-Imam al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala masih melanjutkan tentang sholat witir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun mitla fulan kana yaqumu minal laili fataraka qiyamal lail. Muttafaqun alaih. Kata beliau dari Abdullah bin Amr ibn al-As, sahabat muda. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu dia biasa melakukan sholat malam. Kemudian dia meninggalkannya. Ini hadits termasuk dalil bahwa kita dianjurkan sholat malam itu untuk istiqomah padanya. Walaupun hanya witir, karena witir juga sudah sholat malam. Karena Nabi bilang kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, jangan seperti si fulan. Ini peringatan nanti kita juga. Ini hadits dibaca biasanya setelah Ramadan. Nah, biasa kita Ramadan, Masya Allah. Setelah Ramadan, innalillah. Meninggal semua kita. Iya, tidak ada lagi sholat malam. Biasa hadits ini disampaikan setelah Ramadan. Jangan seperti si fulan. Tadinya sholat malam, kemudian dia tinggalkan. Kemudian dia tinggalkan. Tentunya sekali lagi tidak
Pantas ya. Karena ahabbul amali ilallahi adwamuha wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus dilakukan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ini kata beliau muttafaqun alaih, hadits Bukhari Muslim. Kemudian hadits yang berikutnya lagi masih sama. Wan Ali bin Abi Thalib, wan Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autiru ya ahlul Qur'an. Fa innallaha witrun yuhibbul witr. Rawahul khamsah wa sahahu Ibnu Hibban wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Ini sama pentingnya witir. Dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat witirlah wahai ahlul Quran. Karena Allah sesungguhnya witir ganjil dan mencintai yang ganjil, yaitu witir. Diriwayatkan oleh Imam 5 dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Ya. Sumber hadits Abdullah bin Amr itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1152 dan Muslim nomor 1159. Hadits Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Imam Ahmad jilid 1 halaman 110, Abu Daud di nomor 1413, An-Nasai di jilid 3 halaman 228 dan Ibnu Majah di nomor 1169. Derajat hadits Abdullah sahih kan Bukhari Muslim dan hadits Ali sanadnya hasan. Fikihnya sangat mudah sekali untuk menambah apa yang telah lewat. Sunnahnya terus menerus dalam melakukan sholat malam. Itu sangat jelas. Karena Nabi bilang jangan seperti sebulan. Dulu biasa melakukan sholat malam kemudian dia tinggalkan. Fikih kedua, sholat witir itu lebih utama dari sholat sunnah sebelum sholat subuh. Ini, sholat witir itu lebih utama dari sholat sunnah sebelum sholat subuh. Kan kita sudah tahu di pembahasan sholat rawatib. Dari sekian sholat rawatib itu, yang paling utama sholat rawatib sebelum sholat subuh. Tapi witir lebih utama daripada itu. Witir lebih utama daripada itu. Karena sholat sunnah rawatib sebelum subuh, itu hanya dikatakan lebih baik daripada dunia dan isinya. Sholat witir, Allah mencintainya. Mana lebih utama itu? Kan tentunya yang dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah. Lebih daripada yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini fikih yang diambil oleh para ulama kita. Sholat witir lebih utama daripada sholat sunnah. Bahkan sholat sunnah sebelum sholat subuh. Karena terdapat perintah dari Nabi. Yang Nabi katakan autiru. Ya ahlul Quran, witirlah wahai ahlul Quran. Iya, wahai ahlul Quran. Iya. Adapun sholat sunnah sebelum subuh itu dinukil dari perbuatan Nabi dan ucapan Nabi yang menjelaskan keutamaan. Kemudian hadits berikutnya lagi kata beliau, Ani bin Umar radhiyallahu taala anhu maqala Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah salat witir sebagai akhir salatmu pada malam hari. Iya, ini nanti mana lebih utama itu salat witir? Di akhir atau di awal atau di tengah. Kan kita sudah ambil tadi, boleh. Nabi telah witir di semuanya. Awal, tengah, akhir. Sekarang penjelasan mana yang utama nanti. Kemudian hadits kedua masih sama juga. An-Talq ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witron fi lailah. Rawahu Ahmad wa Thalatha wa Sahih Ibnu Hibban. Dari Talq bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dua witir dalam satu malam. Artinya kalau kita sudah witir di awal, jangan witir di akhir. Kalau kita sudah witir di tengah, jangan witir di akhir. Kalau mau witir di akhir, jangan witir di awal. Jangan witir di awal. Karena tidak boleh dua witir dalam satu malam. Tidak boleh dua witir dalam satu malam. Sumber hadis dulu. Hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 998 dan Muslim di nomor 751. Hadis Talq bin Ali itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 4
halaman 23, Abu Daud di nomor 1439, An-Nasai di jilid 3 ya halaman 230, Tirmidzi di nomor 470. Derajat hadis Ibnu Umar tentunya sahih. Dan hadis Talq bin Ali terdapat rawi yang bernama Qais ibn Talq, diperselisihkan kesahihan hadisnya dan yang benarnya lebih dekat ke hasan. Syekh Al-Albani hasankan dalam Sahih Tirmidzi. Hadits Talq bin Ali yang mengatakan tidak ada 2 witir dalam semalam. Fikih hadits disunahkan untuk menjadikan akhir dari sholat malam witir, dan boleh sholat di awal witir di awal malam, ya, dan sholat genap akhir malam. Boleh sebenarnya. Tidak ada masalah orang witir awal malam kemudian nanti tinggal genap. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi kalau kita berbicara mana yang lebih utama, maka menjadikan witir di akhir lebih utama daripada witir di awal. Daripada witir di awal. Kemudian berikutnya lagi, ini sudah masuk di bacaannya. Ini sudah masuk di bacaan yang dibaca di sholat witir. Kata beliau rahimahullah, ya mohon maaf agak panjang malam hari ini supaya kita selesaikan masalah sholat witir. Kata beliau an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutir bi sabbihismi rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bacaannya ini rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa zada wa la yusallimu illa fi akhirihin. Wali Abi Daud wa Tirmidzi nahwuhu an Aisyah radhiyallahu taala anha wa fihi kulla suratin fi raq'ah wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Tambah lagi 2 kul setelahnya ya. Iya. Kata beliau dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya salat witir dengan membaca Al-Ala, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai. An-Nasai menambahkan belum tidak salam kecuali pada terakhir, yaitu 3 rakaat langsung. Menurut riwayat Abu Daud, Tirmidzi terdapat hadits serupa dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan di dalamnya disebutkan masing-masing surat untuk 1 rakaat. Yaitu ini hadits Aisyah ada rincian. Al-A'la rakaat pertama, Al-Kafirun rakaat kedua, Al-Ikhlas rakaat ketiga. Iya masing-masing 1 rakaat. Dan dalam rakaat terakhir dibaca Al-Ikhlas serta 2 surat Al-Falaq dan An-Nas. Itu ada tambahan 2 kul lagi. Sumber hadits kita lihat bagaimana nanti kesahihannya. Hadits Ubay ibn Ka'ab diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 5 halaman 123, Abu Daud itu di nomor 1423, dan An-Nasai di jilid 3 halaman 235. Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di nomor 1414 dan Tirmidzi di nomor 436. Derajatnya ini paling penting, hadits Ubay ibn Ka'ab sahih. Hadits Ubay ibn Ka'ab itu sahih, ya, yang beliau ya bacaannya itu rakaat pertama Al-Ala, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Itu sahih. Itu adalah sahih Ubay bin Ka'ab. Dan tambahan dalam riwayat Imam Nasai itu dhaif. Tambahan dalam riwayat Imam Nasai itu dhaif. Bersendiri dalam riwayatkannya Abdul Aziz Ibnu Khalid menyelisih rawi-rawi yang lebih kuat dan terpercaya dan lebih banyak. Ini dikatakan riwayatnya adalah mungkar. Riwayatnya adalah riwayat yang mungkar, tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tidak salam kecuali di akhir. Kalau ini kan menyelisih yang lebih kuat sebelumnya. Bahkan Nabi pernah witir dengan 1, pernah witir dengan 3, pernah witir dengan 5. Sudah lewat itu. Kemudian hadits Aisyah dhaif yang mengatakan 2 kul lagi. Karena hadits Aisyah itu ada Al-Ala, kemudian Al-Kafirun, kemudian 3 kul di rakaat terakhir. Itu dhaif. Itu adalah dhaif. Dalam sanadnya terdapat
Abdul Aziz Ibnu Juraij lemah haditsnya dan tidak mendengar dari Aisyah sehingga terputus. Dan ada juga Husain Ibnu Abdurrahman dhaif. Dhaif. Makanya fikihnya adalah disunahkan membaca bersama Al-Fatihah pada rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Adapun tambahan Al-Falaq dan An-Nas pada rakaat ketiga setelah Al-Ikhlas diperselisihkan karena akan sahih haditsnya dalam hal tersebut dan yang benarnya dhaif. Hadisnya adalah hadis yang dhaif sehingga sunahnya adalah hanya sampai Al-Ikhlas. Hanya sampai Al-Ikhlas. Sedikit lagi setelah itu beliau tambahkan lagi. Ya, sedikit lagi hadis ini ya. Sisa 4 riwayat ini kita baca. Witirnya banyak sekali hadis yang beliau bawakan. Kata beliau an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu. Sudah ini lewat tadi. Masya Allah, rawahu Muslim. Wal Ibnu Hibban man adrakas subuh walam yutir fala witralah. Ini batas akhir witir. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, salat witirlah sebelum engkau masuk waktu subuh. Menurut ini riwayat Muslim. Menurut riwayat Ibnu Hibban, barang siapa yang telah memasuki waktu subuh sedangkan dia belum salat witir, maka tiada witir baginya. Ini kan sudah jelas bahwa waktu witir itu habis dengan masuknya waktu subuh. Iya. Wa anhu juga darinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama anil witir au nasiyah falyusalli idza asbaha au dzakar. Masya Allah. Rawahul khamsah ila Nasa'i. Darinya juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang luput salat witir karena tidur atau lupa, hendaklah dia salat witir, hendaklah dia solat waktu subuh atau ketika ingat. Hendaklah dia solat idza asbaha ketika masuk waktu subuh atau ketika dia ingat. Berarti ini riwayat menunjukkan bahwa boleh qada witir. Boleh qada witir kalau ketiduran atau lupa. Ini riwayat yang kedua ini. Sumber hadis dulu, hadis Abu Sa'id yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu diriwayat Muslim di nomor 754. Kedua diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di nomor 2408. Dan lafaz ketiga diriwayatkan oleh Imam Ahmad jilid 3 halaman 44, Abu Daud 1431, Tirmidzi di 465, Ibnu Majah di 1188. Derajat 3 hadis ini sahih. Derajatnya sahih. Fikihnya bolehnya qada salat witir yang ditinggalkan karena udzur. Seperti ketiduran atau lupa. Kalau kita ketiduran dari witir boleh qada dengan hadis yang sahih tadi. Boleh kita mengqadanya. Ketiduran atau lupa diperbolehkan. Hadis terakhir ini sudah selesai tentang salat witir. Kata beliau rahimahullahu taala wa an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man khafa alla yakuma min akhiril lail falyutir awwalah. Ini pilihan dan ini penutup yang indah dari penulis terkait dengan salat witir. Wa man tami'a ayyakuma akhirahu falyutir akhiral lail fa inna salata akhiral laili masyhudah wa dzalika afdal. Lebih utama mana? Salat witir awal atau akhir? Ini pertanyaannya terjawab di sini. Rawahu Muslim, kata beliau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang khawatir tidak bangun pada bagian akhir malam. Kita tahu semua diri kita ini. Kita bisa bangun akhir malam atau tidak. Semua kita tahu kadar diri kita. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seorang kalau dia tahu kadar dirinya. Kita tahu bisa bangun akhir atau tidak. Kita tahu kadar diri kita. Nabi kasih jalan keluar. Kata Nabi, barang siapa yang khawatir tidak bangun pada bagian akhir malam, hendaklah dia sholat witir pada awal malam. Dan barang siapa yang sangat ingin bangun pada akhir malam, hendaklah dia sholat witir pada akhir malam. Karena sholat pada akhir malam itu disaksikan.
Dan hal itu lebih utama. Jadi kalau kita bertanya lebih utama mana? Awal atau akhir? Akhir. Tapi bagi yang tidak bisa bangun, awal lebih utama. Kemudian kata beliau, ani pasangannya, ani bin Umar radhiyallahu taala anhu, qala ani Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tala'al fajr faqad dhahaba kullu salatil lail wal witr. Masyaallah. Fa'autiru qabla tulu'il fajr. Rawahu Tirmidzi. Kata beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika fajar telah terbit, maka habislah seluruh waktu sholat malam dan sholat witir. Selesai. Kembali menegaskan yang sebelumnya. Akhir sholat witir, fajar. Terbit fajar. Maka berwitirlah sebelum terbitnya fajar. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sumber hadits Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 755. Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di nomor 469. Derajat hadits Jabir sahih dan hadits Ibnu Umar sahih. Dan yang benarnya dari jika fajar telah terbit maka habislah seluruh solat malam dan solat witir. Ini ucapan Ibnu Umar. Jadi harus dipisahkan hadis tadi ya. Ucapan Nabi itu hanya sampai ucapan idza tala'al fajar, apabila fajar telah terbit, faqad dhahaba kullu salatil laili wal witir. Maka telah hilang solat malam dan solat witir. Itu ucapan dari Ibnu Umar. Itu ucapan Ibnu Umar. Adapun ucapan Nabi paling terakhir. Fa'autiru qabla tulu'il fajar. Witirlah sebelum terbitnya fajar. Jadi ini terbagi dua ini. Ada ucapan Nabi, ada ucapan Ibnu Umar. Iya, tapi ini sudah tidak ada masalah karena didukung dari riwayat-riwayat sebelumnya. Cuman dipisahkan saja mana ucapan Nabi, mana ucapan dari sahabat. Iya. Jadi ini yang benarnya ya kalau dirinci. Ini dari ucapan Nabi yang witirlah sebelum terbitnya fajar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 2 halaman 150, Ibnu Khuzaimah di 1091 dan Al-Hakim di jilid 1 halaman 302 dan Al-Baihaqi di jilid 2 halaman 479. Fikihnya dan ini kita penutupnya karena setelahnya sudah sholat bab sholat duha. Ini setelah itu insya Allah baru kita sholat duha. Fikih hadisnya witir akhir malam ini lebih utama bagi yang mampu bangun akhir malam. Adapun bagi yang tidak mampu bangun akhir malam maka lebih utama baginya witir pada awal malam. Ini adalah penutup di pembahasan witir. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas waktu yang sangat panjang yang kami pakai di malam hari ini. Kita tidak masuk ditanya jawab. Mohon dimaafkan karena kita sudah lewat 8 menit. Nah, mohon dimaafkan karena kita kejar tadi selesai. Dan ini saya sudah selesai tugas sebelum Ramadan ini. Dengan berakhirnya dari sholat witir tadi. Alhamdulillah. Iya, kalau pekan depan saya sudah tidak masuk. Tapi tetap ada kajian mungkin. Siapa tahu JF mau buat dengan ustadz yang lain. Yang jelas kalau saya pekan depan sudah tidak kajian. Alhamdulillah. InsyaAllah ta'ala. Semoga dimudahkan kita terus belajar. InsyaAllah berarti kajian kitab Bulughul Maram. Kita akan lanjut lagi nanti setelah Id. Setelah Idul Fitri insyaAllah. Jika dimudahkan dan jika kita semuanya masih hidup. Amin. Alhamdulillah. Nggak usah bersedih, berbahagialah. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.